Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati? Betul? Ya, sudah. Nggak bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah majelis duha sahaja yang saya hormati rahimani wa rahimakunallah. Yang pertama, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Terlalu banyak jika kita sebutkan satu persatu, namun sebagian yang bisa kita rasakan bahwa saat ini kita masih merasakan kehidupan, baik kehidupan lahir maupun kehidupan batin. Sungguh sebuah nikmat yang tidak mungkin bisa kita ganti dengan apapun ketika Allah memberikan kita karunia hati yang sehat dan badan pula yang sehat. Maka tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih berharga setelah keimanan kecuali afiat, kesehatan lahir batin, keamanan lahir batin. Pagi hari ini walhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu masjid. Dalam kondisi beriman, dalam kondisi aman, dalam kondisi sehat lahir batin, lebih-lebih dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermajlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita bagi hari ini menjadi majlis syukur, majlis zikir, majlis amal saleh, dan tentu majlis ilmu yang membawa kebaikan dan manfaat bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kedua, semoga salawat, salam dan keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para istri, para keluarga, para sahabat, dan juga semua umat Islam, siapapun mereka, dimanapun dan kapanpun berada, yang masih mau bersabar, masih setia dan istiqamah mengikuti agama beliau ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba, termasuk mudah-mudahan kita semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi musim hujan. Kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan, jangan lupa ibu-ibu, kalau ada hujan, apa yang dilakukan, Bu? Yang ngeyup dulu lah. Ya. Kalau ada hujan, ngeyup. Ya. Kalau sudah ngeyup, nah barulah berdoa. Doa kalau ada hujan turun macam mana? Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya apa? Iya. Lalu berhenti di situ doanya? Selesai. Ya. Apalagi doanya, Bu? Nih, Bu, salah satu waktu dan keadaan yang mustajab berdoa itu ketika sedang turun hujan. Maka setelah kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an, silahkan ibu-ibu berdoa apa saja. Doa apa saja terserah. Doa kebaikan dunia akhirat, mumpung ada turun hujan. Dan perlu saya sampaikan, jangan mengeluh
Ya hujan lagi. Ibu lagi mana? Wong tadi saya sudah ke salon 3 jam, ya kan? Sudah mau berangkat malah kena hujan. Kira-kira ibu-ibu mengeluh apa bersyukur, Bu? Jujurlah. Ya. 3 jam loh. Spontan, nah itu dia. Kalau ibu spontan mengeluh, itulah akhlak yang tidak baik. Karena akhlak itu satu spontanitas, bisa baik bisa buruk. Tapi kalau alhamdulillah atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu akhlak yang baik. Tapi kalau walah kepiye iki, nah itu dia. Maka kita ingatkan supaya apa, ibu-ibu senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun, termasuk ketika turun hujan. Berikutnya, kita sudah berada di akhir-akhir bulan. Awal apa bulan ya sekarang? Loh. Bu, sepakat dulu dong. Kita ini satu waktu, satu tempat, masa satu bilang awal, satu bilang akhir. Baik, sepakat dulu dong. Masa hati kita nggak bersatu? Pertengahan. Berarti ada 3 pilihan dong. Akhir, tengah, awal. Milih yang mana, Bu? Nah iya tadi saya bilang nomor 1 akhir, nomor 2 tengah, nomor 3 awal. Pilih nomor 1, 2 atau 3? Oke, pilih nomor 1. Ya, milih yang nomor 1. No, juara itu nomor 1, masa juara 3? Oke, berarti akhir bulan. Maksud saya itu, ya, akhir bulan nomor 1, tengah bulan nomor 2, awal bulan nomor 3. Pilih yang nomor 1, akhir bulan. Kita berada di akhir bulan apa? Jumadil akhir atau Jumadil Tsaniyah, Jumadil Akhirah atau Jumadil Akhir. Kalau di kalender sekarang 29 ya. Besok bisa tanggal 1, bisa tanggal 30. Di kalender mungkin berbeda. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada masalah. Yang jelas kita sudah semakin dekat dengan bulan iya. Rajab, habis Rajab Syaban, berarti Ramadan sebentar lagi. Jangan lupa ibu-ibu berdoa kepada Allah, semoga Allah beri kita waktu dan kesempatan bersua dengan Ramadan. Semoga Allah beri kita taufik, kesehatan, kemudahan melakukan ibadah puasa dengan iman dan ihtisab. Semoga Allah beri kita kemudahan melakukan ibadah-ibadah yang lain dengan harapan semoga Allah jadikan kita pada akhir Ramadan hamba-hambanya yang bertakwa dan diampuni dari segala dosa. Allahumma amin. Begitu ibu-ibu pengantar pada pagi hari ini. Sudah siap ngaji kita? Baik, tema yang atau judul yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah adab berpakaian. Adab berpakaian. Sebelum saya menyampaikan adab berpakaian, yang pertama bahwa berpakaian itu atau pakaian itu pada asalnya adalah urusan duniawi. Tetapi Islam sebagai agama yang sempurna tentu tidak melewatkan satu hal pun kecuali ada aturannya. Hal-hal itu semuanya ada, makan, minum, tidur, bahkan semuanya ada aturannya, termasuk berpakaian. Nah, Islam memberikan rambu-rambu dan aturannya. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakunallah, mari langsung saja ya to the point berkaitan dengan masalah pakaian. Secara khusus pakaian bagi kaum wanita. Pada kesempatan pagi hari ini secara khusus kita bahas pakaian bagi kaum wanita. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian setiap kali ke masjid, yaitu menunaikan salat.
Yang dimaksud perhiasan di dalam ayat ini adalah pakaian yang menutup aurat sesuai dengan aturan syariat. Karena perhiasan pertama seorang muslim atau muslimah apa itu ibu-ibu? Pakaiannya. Pakaian yang seperti apa? Pakaian yang menutup aurat. Mohon maaf, ibu pakai mungkin jilbabnya dari sutra, harganya mahal, indah, cantik, pokoknya top deh. Jilbabnya sih di atas kerudungnya menutup, tapi di bawahnya auratnya tidak tertutup. Kira-kira indah apa tidak? Tidak. Jadi zina atau perhiasan dalam hal ini yang dimaksud adalah pakaian syar'i yang menutup aurat. Ya, pakaian yang syar'i. Baru yang lain-lain, ya, itu tambahan. Yang penting itu. Nah, berarti adab pertama berpakaian itu bahwa pakaian yang kita kenakan, wabil khusus bagi kaum wanita muslimah, adalah pakaian yang memenuhi aturan syariat agama. Baik, mari kita mulai. Syarat pakaian syar'i muslimah, wanita muslimah. Satu, apa ibu-ibu tadi? Enggak, satu, menutup aurat. Ya, meskipun longgar tapi enggak menutup aurat ya sama aja. Syarat pertama harus menutup aurat. Pertanyaan berikutnya, aurat wanita sekarang. Bu, aurat wanita itu apa? Seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Ya. Meskipun nanti sebahagian ulama, kalau kita bicara fikih madhab, madhab yang 4 itu ada khilaf. Sebahagian menyatakan bahwa aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian yang lain berpendapat seluruh tubuhnya, ya, kecuali matanya untuk melihat. Itu ada khilaf, sehingga ibu-ibu jangan kaget jika ada sebahagian saudara kita yang memakai niqab atau penutup wajah. Bahkan itu adalah pendapat qaul qadim Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi kalau orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, maka tidak aneh harusnya, dan tidak boleh heran kalau ada yang menggunakan niqab ataupun tidak. Jadi jangan sampai ketika ada orang menggunakan cadar atau penutup wajah, lalu timbul kesan, "Oi, ini radikal." Enggak. Ini teroris, itu salah. Itu timbul dari kebodohan. Maka ibu-ibu yang suka mengaji tidak boleh lagi punya pikiran negatif seperti itu. Karena apa? Itulah bagian dari syariat. Ya, jadi tidak boleh kita kemudian bersuudzon. Itu yang pertama. Jadi silahkan. Yang pertama, menutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Tangan itu ya ini, yang dimaksud tangan itu ini, Bu. Pergelangan tangan ke sini namanya tangan. Kalau ini lengan, beda ya. Ini harus ditutup. Baik. Yang kedua, syarat kedua, menutup aurat. Yang kedua, tadi saya dengar tidak ketat. Menutup sih menutup. Memang auratnya tidak tampak secara kasat mata, tetapi membentuk tubuhnya. Maka ini tidak betul. Jadi ibu-ibu harus longgar alias tidak ketat. Mohon maaf, pakaian yang kita bahas di sini adalah pakaian di luar rumah atau pakaian ketika berhadapan dengan lelaki yang bukan suami atau mahramnya. Adapun kalau di rumah, yang monggo ibu sama suami, ya boleh nggak pakai pakaian ketat? Boleh. Nggak pakai pakaian boleh nggak? Lah iya, khusus suami istri, ingat, khusus suami istri boleh tidak berpakaian. Mengapa? Karena suami ibu adalah pakaian ibu dan ibu adalah pakaian suami ibu.
Namanya pakaian itu nggak ada pembatasnya. Kita pakai baju kan nggak ada pembatas antara baju dengan kulit kita. Begitu pula, ya, hunna libasun lakum, istri-istri kamu adalah pakaian dirimu, berarti boleh. Dan kamu adalah pakaian mereka. Ini khusus, mohon maaf, khusus suami istri yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, termasuk anak, termasuk orang tua. Ini khusus spesial bagi suami istri. Mahram, oh tidak boleh. Di hadapan mahram kita, boleh nggak kita pakai baju ketat? Tidak boleh. Ya, meskipun itu mahram kita, tidak boleh ya jamaah. Nanti ada batasan. Meskipun tidak semuanya harus ditutup, ya. Tetapi nanti bahasan ini yang di luar dulu ya, di luar dulu. Tidak ketat, menutup aurat. Yang kedua tidak ketat. Yang ketiga, tidak transparan. Longgar tapi transparan. Ya podo wae. Iya kan? Seperti lihat di balik kaca. Ya. Enggak boleh. Nomor 3, tidak transparan, alias harus ya tebal ya, tebal. Yang keempat. Ayo yang keempat. Apa? Baik, tidak memakai pakaian laki-laki atau yang menyerupai pakaian laki-laki. Jadi mohon maaf, kalau pakaian itu memang didesain khusus untuk pakaian laki-laki, tidak boleh dipakai oleh ibu. Kalau itu pakaian memang didesain khusus untuk kaum laki. Jadi nanti cek, ini pakaian kalau mau beli, ini khusus laki atau khusus perempuan? Nggak boleh. Kecuali kalau pakaian itu memang didesain boleh untuk dua-duanya, itu urusan beda. Ya, celana apa? Ya celana pun itu nanti dicek, celana khusus laki-laki apa celana khusus wanita. Kalau dia khusus laki-laki maka tidak boleh. Kalaupun celana kan bisa celana khusus kaum wanita, ada itu kan, mesti beda. Jadi nggak boleh ya ibu-ibu pakai celana bapak, nggak boleh. Ya nggak boleh. Tapi kan tertutup Pak Ustadz, kan saya pakai baju, meskipun pakai baju luar, karena itu menyerupai. Ibu pakai celana model kaum wanita, kan ada, mesti beda. Oke. Berikutnya apa lagi? Berikutnya masih ada? Ada banyak masih? Apa? Baik, bukan pakaian yang termasuk perhiasan. Artinya pakaian itu jika dikenakan akan membuat orang lain melihat, karena itu dianggap perhiasan. Contoh, ya ibu mohon maaf ya, kalau keluar rumah jangan pakai daster ya. Ya, tidak boleh. Apalagi bajunya yang daster yang warnanya macam-macam. Kalau di rumah sama suami, itu bagus. Bahkan itu dianjurkan. Nah, baju-baju yang seperti ini tidak boleh dipakai luar. Apalagi bangun tidur tidak boleh. Ya tidak boleh. Tapi tebel kok Pak? Iya tebel, tapi itu baju khusus. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh memakai baju yang sifatnya sebagai baju perhiasan. Keberapa sekarang? Kelima. Keenam. Nah, khusus kaum wanita ketika keluar rumah tidak boleh memakai baju yang berbau wangi, parfum. Terserah itu molto atau itu pewangi minyak wangi atau apa saja. Sehingga kalau keluar rumah ya netral-netral saja. Kalau kita memakai, ibu-ibu memakai pewangi sekedar itu sebagai penetral bau badan. Tapi kalau di rumah silakan mau pakai 3 botol boleh. Pakainya di rumah. Kalau keluar tidak boleh. Sampai lelaki yang lain ketika
apa namanya? Simpangan, apa namanya? Berpapasan, atau dari jauh itu mencium aroma wangi bau ibu, maka ibu berdosa. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Berikutnya ada lagi Bu, tidak boleh menyerupai pakaian khas orang-orang non-muslim. Pakaian kebiasaan mereka jangan ditiru. Maka kalau ada model, lihat model itu yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir secara khusus. Mungkin mohon maaf, pakaian orang-orang yang di tempat ibadah mereka, maka tidak boleh. Laki-laki juga nggak boleh. Jadi pakaian khusus orang non-muslim tidak boleh kita ikuti. Tapi kalau pakaian yang bersifat umum tidak ada masalah. Daster itu juga dipakai umum, boleh. Tapi kalau yang dilarang itu pakaian khusus mereka, mungkin untuk ibadah mereka menggunakan pakaian tertentu, maka kita nggak boleh pakai seperti itu. Ya. Jadi pakaian khusus. Kalau pakaian itu sudah umum dipakai oleh semua orang, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu pakaian khusus non muslim atau orang kafir. Berikutnya yang tidak boleh adalah pakaian yang, kalau tadi pakaian yang perhiasan ya, ada satu lagi pakaian syuhroh. Pakaian syuhroh itu pakaian yang aneh-aneh, yang tidak lazim dipakai oleh kita. Tidak lazim. Ya, yang tidak lazim. Kemudian keberapa sekarang? Kesembilan. Tidak boleh ada gambar makhluk bernyawa atau gambar simbol-simbol milik non-muslim. Mohon maaf, ada salib tidak boleh, atau gambar wajah, apalagi sekarang lagi musim panas atau dingin sekarang? Musim panas atau anget? Anget kayaknya ya. Iya, musim panas lalu gambarnya orang tuh, tidak boleh. Ya, tidak boleh menggunakan pakaian yang bergambar makhluk hidup. Apalagi foto, mana boleh. Tidak boleh ya. Tadi seperti itu ya. Ada berapa itu? 9. Baik, ada 9 poin. Ada 9 poin. Yang ke-10, tidak boleh memakai baju yang haram bahannya. Yang haram bahannya. Apa saja Bu? Ibu pakai baju dari kulit harimau, tidak boleh. Ya. Kalau kulit buaya tidak apa-apa. Kulit kambing boleh. Jaket misalnya, atau mantel dari kulit sapi, kulit kambing. Tapi kalau dari kulit harimau tidak boleh, karena ini binatang buas. Tidak boleh ya. Jadi bahannya harus halal. Tidak boleh barang yang haram. Kalau sutra boleh enggak? Boleh. Kaum wanita boleh. Kalau lelaki sutra murni tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk hiasan sutra boleh. Iya, sutranya dikit saja boleh. Ya, begitu. Ini adab pertama, apa tadi? Sesuai dengan syariat Islam. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, adab memakai pakaian. Kita mau pakai yang baru atau yang lama, Bu? Oke, yang baru dahulu ya. Baik. Ketika kita memakai baju baru, sebelum ibu pakai baju baru, ibu melepas baju lama tidak? Oh, didobel. Dilepas dulu. Oke. Berarti sekarang adab kedua. Kalau adab pertama tadi memenuhi hukum syariat. Tadi ya ada 9, ada 10. Oke, diingin ada 10. Yang kedua sekarang, berarti sebelum memakai harus melepas, ya enggak? Doa melepas
pakaian. Apa Bu? Doa melepas pakaian? Bismillah. Itu saja. Bismillah saja. Kalau sepanjang-panjang, kalau panjang-panjang nanti lupa. Ya. Kalau bisa kita ini yang ringkas-ringkas saja, minimalis. Iya kan? Kalau bisa kita pakai prinsip ekonomi dalam segala hal. Modal dikit, untung gede. Amal dikit, pahala besar, kan gitu. Kalau kita lepas baju, baca bismillah. Ini dia. Keutamaan membaca bismillah ketika kita melepas baju. Ada ketika kita melepas baju dengan membaca bismillah, maka syaitan tidak akan bisa melihat aurat kita. Ya, tidak bisa melihat aurat kita. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika seseorang membaca bismillah ketika membuka aurat, maka satru ma baina al-aurah baina a'yunil jin wa aurah, itu bacaan bismillah. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dia hadisnya. Satru ma baina a'yunil jin wa auratil bani adam idza wada'a ahadukum thawbahu an yaqula bismillah. Ini dia. Penutup atau hijab antara pandangan mata jin dan aurat manusia, anak turun Adam, ketika dia melepas pakaiannya, an yaqula apa? Bismillah. Dia membaca doa bismillah. Ini dia ibu-ibu. Jadi sebelum melepas baju, ketika kita membuka aurat, ya, membuka aurat, maka bacaannya adalah bismillah. Baik. Yang kedua, ketika kita memakai baju baru, doa ketika memakai baju baru, apa doanya Bu? Ketika memakai baju baru, ini dia. Di dalam salah satu buku doa dan zikir, Hisnul Muslim, silakan ibu-ibu buka pada doa yang ke-7. Nanti dicek ya. Di dalam kitab Hisnul Muslim, doa yang ke-7, ad-du'a'u liman labisa thawban jadidan. Doa ketika kita mohon maaf, bukan yang ke-7 ya. Kalau ke-7 itu bagi orang yang memakai baju baru. Doa yang ke-6, doa kita ketika memakai. Kalau tadi yang ke-7 doa buat orang yang memakai. Beda ya, mohon maaf. Jika kita memakai baju baru, doa kita bagaimana ibu-ibu? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Terus as'aluka min khairi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Nanti bisa ibu baca di buku Hisnul Muslim atau bisa ibu buka ya, silakan dibuka di Google. Doa ketika memakai baju baru. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Maaf, bukan. Allahumma lakal hamd. Maaf. Ya Allah, segala puji hanya bagi Engkau. Anta kasautani. Engkaulah yang memberi aku baju baru ini.
Jadi ibu-ibu, kalau ibu punya baju baru atau apapun itu nikmat, sesungguhnya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu yang beli atau suami yang belikan atau orang lain yang kasih hadiah, tapi ingat, semua itu hanya perantara. Hakikat yang memberi rezeki, memberi pakaian, memberi apapun itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, hanya bagimu segala puji. Anta kasautani. Engkaulah yang memberi aku baju ini. Maka pertama kali ketika mendapatkan baju baru, berdoa itu. Kemudian as'aluka min khairih. Aku mohon kebaikan dari baju ini. Wa khairi ma suni'alah, dan kebaikan dari baju ini atau hasil akibat dari baju baru ini. Maksudnya begini, ketika ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka min khairihi, aku mohon kebaikan baju ini, supaya baju ini apa? Awet, ya, tidak dicuri orang, ya enggak, tidak cepat lusuh, bajunya ini bagus, nyaman dipakai, ya, enak dipandang, begitu dia. Kebaikan dari baju ini. Jadi betul-betul apa ya? Pas lah, pas di badan, nyaman dipakai, itu dia. Lalu awet, tidak diambil orang, pokoknya begitulah kebaikan dari baju ini. Karena bisa jadi baju baru tidak tepat, bahannya mungkin tidak cocok, dipakai tidak nyaman, atau mungkin ukurannya tidak tepat, tidak cocok, tidak nyaman, begitu. Wa khairi ma suni'alahu, dan aku mohon kebaikan dari hasil pakaian ini. Apa artinya? Supaya pakaian ini bisa bermanfaat buat kita, dipakai untuk beribadah kepada Allah, dipakai untuk pengajian, ya, dipakai untuk menyenangkan suami. Jadi dipakai untuk memberikan manfaat bagi diri, untuk kebaikan, untuk ibadah. Sehingga baju ini ketika dipakai mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa'udzubika min syarrihi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan baju ini. Dipakai sesak, dipakai suek, ya, dipakai nggak nyaman, baru dipakai 2 kali diambil orang, ya, atau ketika dicuci robek-robek misalnya, macam-macam. Jangan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan baju ini. Wa syarri ma suni'alahu, dan aku mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari keburukan hasil atau akibat dari aku pakai baju ini. Contohnya, pakai baju lalu dia sombong. Jangan. Dia pakai baju, gaya, ya, supaya menarik, mohon maaf, lelaki. Tak boleh. Dia pakai baju, malah dia lupa ibadah. Karena dia terlalu lama berdandan, akhirnya telat pengajiannya. Baju kan baru, senyum-senyum sendiri. Sudah jam 10 telat. Jangan sampai kita berlindung dari keburukan hasil dari pakaian ini. Begitu ibu-ibu. Jadi Masya Allah, Islam itu sempurna, lengkap. Apapun begitu kita berdoa. Yang belum hafal, nanti silahkan menghafal. Ya, kalau juga dihafal belum, ya dibaca, ya boleh. Kita berdoa misalnya pakai berdoa dahulu, boleh, ya, sambil baca tidak ada masalah. Itu yang pertama, ketika kita memakai baju baru. Allahumma lakal hamd, anta kasautani, as'aluka khairah min khairihi wa khaira ma suni'alah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Begitu dia. Silakan nanti dihafal. Yang ketiga sekarang, doa ketika memakai baju yang bukan baru. Doanya itu, alhamdulillahilladzi kasautani hadza tsauba, atau hadza, boleh ditambah hadza tsauba, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Intinya kita bersyukur selalu ibu-ibu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alladzi kasani hadza tsauba, yang memberi aku pakaian ini. Lagi-lagi kita menisbatkan kebaikan itu kepada Allah, Bu. Semua kebaikan sandarkan kepada Allah, nisbatkan kepada Allah, jangan kepada siapapun.
Kalau ada kita mendapatkan semua kebaikan apapun bentuknya, sandarkan kepada Allah. Yang pertama, puji Allah, sanjung Allah, ingat Allah kalau kita mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah alladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi, yang memberi aku rezeki pakaian ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, bukan karena daya dan kekuatan dariku. Meskipun ibu yang beli, duit ibu, harta ibu, tapi ingat, harta juga dari Allah, kemampuan membeli juga dari Allah, diberi baju yang tepat itu juga dari Allah. Jadi semua kebaikan ini semuanya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk sadar diri, agar kita tidak sombong, agar kita tidak merasa hebat, agar kita selalu ingat kepada Allah bahwa yang memberi Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, kondisi keadaan, waktu dimanapun, kita hendaknya senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik, itu kalau kita memakai baju yang bukan baru. Kalau yang baru tadi, Allahumma lakal hamd, ya, anta kasautani, inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Berikutnya, jika kita melihat orang pakai baju baru, jangan hasad, jangan iri, jangan norak, Allah paling murah itu, jangan. Doain dong, doain, ya. Allah kok madan-madani. Ibu ketawa mungkin pernah begitu ya. Ya, kalau ada saudara kita, keluarga kita, suami ibu, ya, atau mungkin putra ibu atau keluarga ibu atau siapa saja saudara kita memakai baju baru, masya Allah, ukhti, masya Allah, ibu baru ya, doain, ya, doain. Apa doanya? Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ini salah satunya doa. Nanti bisa dilihat ya. Ad-du'a liman labisa thawban jadidan. Doa bagi saudara kita yang memakai baju baru. Tubli artinya apa? Semoga engkau memakai bajumu itu sampai lusuh, sampai bosan wis. Ya. Wa yukhlifullahu ta'ala, dan semoga Allah menggantinya yang lebih baik. Kita beli, masya Allah cocok, mungkin sudah agak lama, udah gak nyaman, mungkin bisa diberikan kepada orang lain, atau memang dipensiunkan kalau memang sudah rusak tidak bisa dipakai. Kalau masih bisa dipakai, jangan disimpan, jangan dibuang ibu-ibu, berikan orang lain, tidak ada masalah. Jadi memberi tidak harus yang baru, ya, memberi tidak harus yang baru, yang penting masih layak pakai. Kalau nggak layak pakai jangan dikasih. Tapi kalau layak pakai, masih banyak orang yang butuh, tidak harus baru. Dan ini doanya, dan semoga Allah mengganti yang lebih baik. Masya Allah. Kadang orang itu paling dipakai sekali dua kali, ganti lagi, tidak apa-apa. Itu masih bagus tuh diberikan sama orang lain, ya, seperti itu. Itu doa bagi orang yang memakai baju baru. Ada doa lain, ini dia. Ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut syahidan. Masya Allah doanya. Ilbas jadidan artinya semoga engkau memakai baju yang baru. Artinya betul-betul baru. Didoain. Wa'ish hamidan, semoga engkau hidup senantiasa memuji Allah dan engkau pun dipuji oleh orang lain karena perbuatanmu yang baik, perbuatanmu yang saleh. Masya Allah. Wa mut syahidan, dan semoga engkau ketika wafat mendapatkan wafat yang baik, yang husnul khatimah. Jangan sampai baju baru itu membuat kita terlena ibu-ibu. Biasanya orang itu kalau punya yang baru, apalagi bajunya bagus, kadang lupa diri, tidak berzikir kepada Allah, lalu sombong, merendahkan orang lain, gaya-gaya sendiri, ya, dan seterusnya. Jangan. Maka apapun kondisi kita, termasuk ketika memakai baju pun, jangan lupa selalu berzikir, berdoa, memohon kepada Allah. Begitu pula saudara kita tadi yang memiliki baju baru, kita doain.
Semoga bajumu selalu baru, semoga engkau senantiasa memuji Allah. Artinya hamidan, orang yang selalu memuji Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, bersyukur atas nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah dengan adanya baju baru. Begitu pula semoga engkau dipuji oleh orang lain karena perbuatan baikmu. Jangan sampai malah menjadi orang yang tidak baik. Yang seperti itu. Wa mutsyahidan, dan semoga engkau mati meraih mati yang baik atau wafat akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Itu dia. Doa tadi ya, doa bagi orang yang memakai baju baru. Berikutnya adab berpakaian. Sampai jam berapa kita ibu-ibu? Sampai jam 10 itu nanti tanya jawabnya berapa menit? Atau sekarang kalau ibu mau bertanya, bertanya saja ya, biar kita hidup. Biasanya kalau diminta siapa yang bertanya, nanti ada waktu tersendiri, kayaknya malah bingung. Tapi kalau seperti ini silakan. Sambil bisa ada pertanyaan, silakan bertanya. Monggo. Tadi yang sudah kita bahas ya, pertanyaannya tadi yang sudah kita bahas. Oh baik. Oh tadi saya diingatkan bagaimana baju untuk sholat. Saya tambahkan tadi ya, ada adab nanti. Mungkin kalau tadi kan syarat, ini adab. Tadi sudah termasuk ya. Salah satu anjuran bagi kaum wanita supaya memakai baju yang polos. Justru ketika tidak salat, ketika keluar rumah. Kalau tadi kan sebenarnya sudah masuk yang tidak mencolok tadi ya. Yang tidak mencolok itu ya nggak harus full polos, tidak. Tetapi yang penting tidak menarik perhatian mata lelaki. Polos tapi kalau warnanya kemudian kecelap itu dari jauh, ya sama aja itu. Ya, mengkilap, nggak boleh itu, karena ada bidadari turun. Dari mana? Dari mobil. Intinya begitu ya. Jadi apakah harus polos? Tidak, ibu-ibu. Kalau ibu sholat di rumah tidak ada masalah. Kalau ibu sholat di rumah tidak ada masalah ya, bebas. Persoalan yang kita sebutkan 9 atau 10 tadi ketika ibu keluar rumah atau dilihat oleh orang yang bukan mahram. Adapun kalau di rumah ibu mau sholat boleh-boleh saja pakai baju warna-warni juga tidak ada masalah karena di rumah ya, apalagi baju terbaik silahkan. Mukena tidak harus polos. Nah, mukena yang polos itu ya ketika di luar rumah ya, itu seperti itu. Jadi tidak ada masalah ibu-ibu ya kalau keluar rumah pakai jilbab yang polos, yang ini supaya tidak menarik pandangan kaum lelaki. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi boleh-boleh saja kalau di rumah. Kalau di luar rumah iya, di masjid. Kalau memang nggak ada ya sudah, yang ada saja. Kalau ibu sudah pakai jilbab gede, nggak usah pakai mukena lah. Mukenanya itu rame-rame gitu gambarnya, dan tidak boleh. Nah, apalagi kalau sholat ya ibu-ibu, tidak boleh memakai pakaian yang bergambar makhluk hidup, itu tidak boleh, jelas. Kalau sholatnya, termasuk ajarkan kepada putra-putri ibu ya, kalau beli baju yang tidak ada gambar makhluk hidup, ya seperti itu. Baik, adab berikutnya. Oh ya. Assalamualaikum. Iya, kalau keluar. Iya. Itu bagi kaum lelaki. Oke. Kalau keluar rumah. Ibu tadi sudah bilang, jadi betul memang memakai minyak wangi itu salah satu sunnah. Tapi ingat, ada tempat, waktu, dan keadaan yang berbeda. Kalau ibu di rumah bersama suami, silakan pakai parfum 10 botol, boleh. Karena ada larangan khusus wanita yang keluar rumah memakai minyak wangi. Saya kasih hadisnya nanti. Ini hadisnya ya. Larangan wanita
memakai minyak wangi ketika keluar rumah? Sebentar. Sebentar Bu. Ini saya karena Ibu tadi menggunakan dalil yang bersifat umum bahwa memakai minyak wangi, betul, memakai minyak wangi itu hukumnya sunnah secara umum. Tetapi kapan dipakai? Nah itu dia. Kapan dipakai? Nah, bagi kaum wanita ketika di rumah bersama keluarga dan suami. Adapun ketika keluar rumah, maka wanita dilarang memakai minyak wangi. Ini dia hadisnya. Saya sampaikan ya hadisnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi, beliau menyatakan hasanun sahih. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'ainin zaniyah. Ini ancaman keras. Perempuan, siapapun seorang wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi yang bisa dicium oleh orang lain, apalagi niatnya memang bisa supaya dicium orang lain, ya, liyajidu riha fahiya zaniyah, itu bahagian dari bentuk zina. Ini bagian ya, bukan zina yang, karena zina mata ada, zina tangan ada, ya kan? Zina itu macam-macam. Ya, itu bahagian termasuk ini. Jadi kalimat umum di dalam hadis yang menyatakan bahwa kita dianjurkan memakai minyak wangi harus disesuaikan dengan tempat, waktu, dan kondisi serta keadaan. Kalau ibu di rumah justru dianjurkan ketika menyambut suami datang, pakailah minyak wangi, pakailah baju yang sangat bagus, menggoda dan terusnya. Silahkan, ya, monggo. Tapi ketika keluar rumah, itu tadi dilarang memakai wewangian yang bisa tercium oleh lelaki. Kalau hanya wewangian yang bisa menetralkan bau badan, iyalah. Bahkan itu diperintah supaya orang tidak mau. Ibu bikin bau busuk juga nggak boleh. Ibu bau wangi ketika keluar rumah juga tidak boleh. Itu persoalannya. Kalau laki-laki keluar rumah suruh pakai 10 botol. Di dalam rumah pun disuruh pakai 10 botol kalau laki-laki begitu. Ya, ini bedanya ibu-ibu ya. Jadi tidak bertentangan hadis ini, tetapi penempatan kapan diamalkannya. Begitu nggih? Lanjut sekarang. Tadi anjuran atau adab memakai baju, dianjurkan memakai yang bahagian kanan dulu ketika memakai. Kalau melepas yang kiri dahulu. Ibu melepas baju kalau tangannya ada dua, kalau yang punya tangan dua dan lengannya ada dua, maka lepasnya kiri dahulu. Kalau memakai tangan kanan dahulu. Itu sunnah. Ya, ibu pakai baju, pakai sandal, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, atau apa saja yang ada dua, kanan kiri, maka ibu pakai yang sebelah kanan dahulu. Kalau lepas pakai yang lepas yang kiri dahulu. Semua yang itu dua, kanan kiri. Sandal, kaos kaki, atau celana, atau apa saja yang kanan kiri, maka dianjurkan yang kanan memakai, yang kiri ketika melepas. Termasuk nanti ibu misalnya, mohon maaf ya, ibu bersisir kanan dahulu baru kiri, ya itu sunnah. Ribet aku, ya nggak apa-apa kalaupun dia diamalkan. Tapi kan kalau ibu amalkan ini, aku kanan dahulu, mengapa bu kok kanan dahulu? Aku ikuti sunnah Nabi, pahala. Ibu pakai lipstik kanan dulu. Iya bu, jangan dari sini. Alis juga kanan dahulu baru kiri dahulu. Ibu pakai pupur bedak, kanan dahulu baru kiri dahulu. Itu kalau di rumah ya, boleh berdandan. Kalau di rumah
ya. Untuk suami. Dan itu diperintah, bahkan ibu-ibu diperintah berdandan untuk suami. Dan itu hukumnya berpahala besar, ibu-ibu. Ya, seperti itu. Baik. Berikutnya, nah, anjuran supaya memakai pakaian yang bagus. Bagus ketika keluar rumah tadi sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak boleh sembarangan pakainya asal-asal, enggak. Jadi seorang muslim atau muslimah hendaknya menjaga penampilannya. Dan penampilan seorang wanita muslimah jika keluar rumah itu tadi, Masya Allah, pasti akan dihormati, pasti akan disegani. Dan itu demikian. Mengapa Islam memberikan syariat jilbab yang syar'i? Supaya lebih bisa dihormati, dimuliakan, dan dikenali. Oh, itu loh seorang wanita muslimah, jangan macam-macam ya. Mesti begitu. Coba mohon maaf, kalau ibu tidak pakai baju atau bajunya kurang, ya, minimalis, mohon maaf, kira-kira orang itu akan gampang tertarik dan akan merendahkan, akan, mohon maaf ya, plak-plak, makme, ya, sudah, makme. Tapi kalau ibu pakai jilbab, hati-hati ya, mereka mesti akan menghindar. Itu salah satu rahasia dan hikmah mengapa seorang muslim diperintah supaya memakai baju yang syar'i. Dia terhormat, dia berwibawa, dia dilindungi, dan orang lain akan segan. Maka ini luar biasa ibu-ibu. Maka Islam memuliakan, meninggikan martabat derajat kaum wanita. Berikutnya, bolehnya memakai perhiasan. Ini bagian dari masalah baju ya. Ibu boleh memakai perhiasan. Dengan catatan, perhiasan tidak boleh ditampakkan ketika keluar rumah. Tadi ya. Jadi mohon maaf, ali-ali nih, ali-ali itu bahasa Indonesianya cincin. 5 jarinya penuh, ini 3. Kalau ngomong gini-gini, iya bu, tadi di sana. Nggak boleh. Itu memperlihatkan perhiasan haram hukum. Karena perhiasan itu hanya boleh untuk suami dan keluarga. Boleh nggak pakai ibu gelangnya 20 gram? Boleh. 20 gram. 20 gram kurang, setengah kilo, kaki boleh setengah kilo semua, jalannya nggak bisa jadi. Wanita boleh pakai perhiasan, terserah, tapi mohon maaf, tolong jangan diperlihatkan, kecuali untuk suami atau di mahram di rumah atau sesama perempuan. Itu pun diperlihatkan ya, sekedar perlihatkan, bukan untuk sombong ya, nggak boleh. Jadi ibu-ibu boleh nggak pakai cincin? Boleh. Boleh pakai kalung? Boleh. Kalung cincin di kaki boleh, tapi kalau jalan jangan dihentak-hentakkan. Pakai 10 ya, linding. Ya, memakainya boleh, tapi memperdengarkan bunyinya itu tidak boleh. Jadi sampai sedetil itu ya, silakan. Karena ini bagian dari pakaian. Berikutnya ibu-ibu, tadi ya, bolehkah? Tadi mungkin ada pertanyaan, perempuan memakai celana panjang? Boleh, celana panjang versi kaum wanita, boleh. Kan ada macam-macam tuh jenisnya, ya. Tapi yang jelas bukan celana panjang kaum lelaki, boleh. Dengan catatan itu ditutup dengan baju luar, ya. Ditutup dengan baju luar. Jadi ibu pakai celana panjang di dalam, lalu pakai baju luar. Itu justru yang terbaik. Supaya apa? Lebih aman, supaya tidak tersingkap aurat penjenengan, ya, supaya tidak tersingkap aurat penjenengan. Apalagi risiko, mohon maaf, ketika naik mobil, turun mobil, kadang kan agak
Apa? Kalau orang Jawa itu pewenak, bahasa Jawa itu pewenak memang. Cincing. Tapi kalau ibu pakai celana daleman ya panjang itu kan aman. Mau naik mobil mesti diangkat dong. Kalau enggak nanti sulit. Apalagi naik motor. Apalagi ada rantai yang itu hati-hati ibu. Berapa kasus terkena dan itu ada musibah. Maka silahkan pakai celana panjang tuh ya apa namanya itu ya khusus untuk kaum wanita karena tadi dilarang menyerupai laki-laki. No, udah ada ini cuma punya suamiku. jangan ya. Pakaian suami tidak boleh dipakai oleh ibu ya meskipun di dalam karena itu menyerupai pakaian laki-laki. Pakai kaos kaki juga demikian boleh, silakan ya, itu untuk lebih aman agar tidak tersingkap. Apalagi ya ibu-ibu ya berkaitan dengan apa Bu? Ada mau tanya? Mau nggak? Kalau misalnya sholat terus pakai kaos kaki boleh enggak? Misalnya pakai baju ini. Sholat pakai kaos kaki selama kaos kakinya tidak ada najis boleh. Kalau kaos kakinya ada najis nggak boleh. Maksudnya ketahuan. Maksudnya kan loh, memangnya sholat harus pakai mukena? Siapa bilang harus pakai mukena? Sholat menutup Jadi tolong bedakan ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu sudah keluar menggunakan pakaian yang syar'i tadi, boleh mau sholat dengan itu, nggak harus pakai mukena lagi. Tadi syarat pakaian itu sudah betul, mau dipakai sholat juga boleh. Oh ibu kalau sudah pakainya betul sesuai dengan tuntunan tadi, ketika keluar rumah, ibu nggak harus pakai mukena. Masuk masjid ya wudhu, sholat selesai. Kan sudah memenuhi syarat, menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, ya, tidak ada gambar makhluk bernyawa, tidak ada gambar salib, ya, tidak mencolok warna-warni. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting menutup aurat. Enak kan? Kalau begitu nanti repot, harus pakai mukena di mana-mana. Kalau nggak ada gimana? Ibu nggak sholat. Ya. Kalau ketinggalan, oke. Makanya kalau misalnya pakai gamis yang sampai lantai itu kan ada orang yang memilih kok bajunya sampai rasa-rasa nanti kotor nggak sholat sampai. Justru, nah ini dia, ada pertanyaan bagus. Kok ada yang pakai bajunya sampai kelengser-kelengser ditarik? Justru itu diperintah bagi kaum wanita. Kaum wanita itu pakaiannya supaya kelengser. Silakan nanti dibuka penjelasan para ulama. Pakaian wanita itu kelengser, pakaian laki-laki di atas mata kaki. Begitu aturannya. Lah nanti kalau kotor kan tidak apa-apa. Memangnya ibu kalau pakai di atas nggak kotor kena keringat? Hah? Ibu memangnya, mohon maaf, dari tukang keruk sepiteng, kok najis? Bu, kotoran di jalan itu, tanah, itu bukan najis ibu, ngajilah. Kotoran ayam bukan najis, kotoran hewan yang halal dimakan bukan ada, catat nih. Memang bau bu, keringat ibu lebih bau daripada itu lumpur. Bau tidak najis. Ibu kalau kerja sehari ya maksud saya, ibu kerja seharian keringetan, bau nggak? Bau. Memang ibu setiap kali harus ganti baju. Orang yang pakai mukena itu dicopot semua lalu pakai mukena saja? Tidak. Jadi ini kadang-kadang kita ini mempersulit diri karena kesalahpahaman, ketidaktahuan. Beda halnya kalau ibu di rumah bisa ganti ini, bisa ganti itu. Monggo ibu pakai baju yang terbaik, yang bersih. Itu kalau di rumah. Kalau di luar rumah, tidak ada masalah. Ibu begini keluar, misalnya ibu sudah pakai jubah, pakai jilbab gede, pakai ini, tidak masalah. Jadi
Pakaian yang kena debu, kena lumpur, itu tidak ada masalah ibu-ibu, sah untuk sholat. Ya, karena bukan najis ya, bukan najis. Najis itu apa? Mohon maaf, kotoran manusia, kencing manusia, babi, kotoran anjing. Ibu emang ketemu itu? Enggak kan? Enggak ketemu kan? Iya, di sini bersih semua, itu di luar. Iya, bersih itu. Ya, enggak ada di situ. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi insya Allah mudah Bu dalam beragama ini. Ya, monggo. Bros. Oh, lo brosnya gajah ibu nggak bisa jalan. Waduh. Jangan ya Bu. Besok lagi semua aksesoris jangan yang bermakhluk hidup. Nah, mulai sekarang aksesoris jangan berbentuk makhluk hidup. Bunga gitu ya. Bunga aja lah. Nah, iya. Jangan yang bermakhluk bernyawa. Kecuali cuman buntutnya boleh, kakinya boleh, matanya saja boleh. Tapi kalau semua dalam bentuk itu gajah, burung, ini nggak boleh. Tapi kalau cuman kakinya boleh, ya kan? Seperti itu. Sayapnya boleh. Oke. Apa lagi? Oh, Masya Allah. Ini ada Bu, mohon maaf perhatiannya ya. Ada pertanyaan. Ada kasus dulunya dia menggunakan jilbab, menggunakan pakaian syar'i, tetapi sekarang malah kebalik, malah pakai yang tidak syar'i. Maka ibu sampaikan baik-baik. Pertama, sampaikan nasihat dengan hikmah, dengan santun, dengan baik, ya, bahwa pakaian muslimah itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah. Kita memakai baju muslimah itu karena menjalankan ibadah. Yang kedua, hikmahnya diantaranya adalah menjaga kehormatan, kemuliaan, kewibawaan seorang wanita. Iya dong. Iya, mengganggu mungkin ada, mohon maaf. Jangan salahkan semuanya kepada kaum lelaki yang berbuat jahat kepada perempuan. Bisa jadi dia keluar rumah tidak berniat jahat, tapi ketika lihat di sana, ada kesempatan. Salah siapa? Ya salah dua-duanya. Tetapi persoalannya bisa jadi dipicu oleh perempuan yang mohon maaf tidak menutup aurat. Jadi begitu ibu ya, sampaikan baik-baik, nasihati baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu keluarga tetap istiqomah di atas agama ini. Amin. Kalau baju yang kartun apa Bu? Baju gambarnya kartun. Oh, anak-anak ya. Jadi kalau bisa ibu-ibu tetap yang tidak menampakkan gambar. Kalau dari belakang boleh. Ipin dari belakang, boleh. Ipin dari belakang kan tidak tampak wajahnya. Ya, gitu ya. Kecuali kartun itu kartun yang tidak ada aslinya. Tidak ada aslinya. Seperti boneka itu kan tidak ada aslinya. Tapi kalau persis maka nggak boleh. Gitu ya. Kalau bisa yang buah-buahan atau tumbuhan, bunga-bunga gitulah, atau potongan tangan, potongan dari belakang itu boleh. Termasuk anak-anak. Kalau foto mohon maaf ya, pemain bola jangan. Bapak ini biasanya kan, ya, Ronaldo atau Messi itu jangan ya. Ingatkan suami ibu kalau sholat, Pak, Ronaldo ini dicopot sih gitu ya, ganti yang lain. Ya, nggak boleh ya, seperti itu. Nih. Mau tadi ibu? Apa Bu? Takziah. Apakah ada pakaian khusus? Iya. Baik, ya terus? Iya.
waktu zaman pengajian itu kalau telat itu yang ini yang telapak tangan itu Gitu. Baik. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi ketika bertakziah tidak ada pakaian atau kostum khusus. Bahkan kita tidak boleh meyakini arep takziah ki nganggo sing ireng-ireng, enggak. Bahkan pakaian gelap itu dianjurkan kapan saja, pakaian yang tidak mencolok kapan saja dipakai oleh ibu ketika keluar rumah. Tidak ada pakaian khusus ketika bertakziah, tidak ada. Ini sudah pakaian biasa saja. Karena bertakziah itu dalam rangka menghibur orang yang kena musibah dan mendoakan mereka supaya bersabar dan mendapatkan pahala, serta mendoakan si mayit yang wafat jika dia seorang muslim. Itu dia. Ya, jadi tidak harus menggunakan pakaian tertentu. Yang kedua, apakah kalau sholat harus menutup punggung punggung tangan? Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya tidak harus. Tidak harus ini. Jadi yang namanya tangan tuh ini, Bu. Jadi kata yadun dalam bahasa Arab tuh ini, Bu. Ini pergelangan, ini yadun namanya. Ini bukan yadun. Ini kata yad itu ini. Baik di dalam maupun di luar. Di bagian dalam maupun punggung. Iya. Tapi kalau ibu mau bisa tutup di sini ya tidak ada masalah. Tapi justru ketika sholat itu harus dibuka apa? Wajah dan telapak tangan. Bahkan yang pakai niqab pun ketika sholat hendaknya dibuka. Ketika sholat, ya. Meskipun kalau di luar sholat ya diperintah supaya menutup wajah. Tapi ketika sholat hendaknya dibuka. Ya, buka apa ini? Tangan. Apalagi ketika ihram. Ketika ibu sedang muhrim atau sedang berihram, maka dibuka ini telapak tangan dan wajahnya. Adapun kalau misalnya kita hanya pakai baju seperti itu, ibu-ibu tidak masalah insyaallah taala. Yang penting ini jangan terbuka ya. Mohon maaf. Kalau laki-laki mah tidak ada masalah. Kalau ibu-ibu jangan sampai kemudian ini pakai bajunya longgar begitu. Allahu Akbar. Sampai di sini. Maka pakai apa namanya Bu ini? Itu dia. Nah itu kayak gitu Bu, itu penting. Jadi ibu harus paham nih, aksesoris seorang wanita itu apa supaya auratnya tertutup. Jadi harus paham tuh. Apalagi pakai gelang. Kalau ini betul, saya lihat kadang-kadang perempuan tuh kalau gaya cari perhatian seperti itu. Dia telepon di tempat umum gini-gini. Nah ini gini, gelangnya kelihatan, tangannya yang putih kelihatan. Telepon begini-begini, suaranya diperdengarkan. Tidak boleh itu Bu, dosa. Jadi kalau telepon itu ya nggak usah tinggi-tinggi diangkat. Mungkin pamer HP-nya, pamer suaranya, pamer gelangnya, pamer putih. Nggak boleh, dosanya banyak. Maka hati-hati ibu-ibu ya. Ini hati-hati kebiasaan kadang. Kalau telepon ya nggak usah pamer-pamer begitu. Apalagi aurat. Tapi kalau sholat insya Allah nggak apa-apa Bu. Yang penting ini tertutup ya sampai di pergelangan. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih. Cukup? Oh nggih. Pakai masker? Kalau memang dibutuhkan tidak apa-apa. Jadi boleh menutup wajah ketika sholat jika dibutuhkan. Mungkin kita pilek, batuk, mengganggu orang lain, ya nggak masalah. Tapi kalau di rumah sendirian ya buka saja. Ya itu lebih utama. Begitu ibu-ibu. Tapi kalau di tempat umum justru diperintah supaya tidak mengganggu orang lain. Itu penting ya. Masya Allah Islam itu lengkap. Jadi sesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Begitu. Bentar malah ibu. Oke. Ustaz, kalau misalnya kita lagi berpergian, pakaiannya itu pekalan, yang sama rok. Atas bawah. Oh iya. Boleh, yang penting nutup aurat lah. Karena pakaian-pakaian tertentu misalnya orang-orang Melayu itu mereka kan pakai rok bawah, lalu pakai atasan sampai di bawah. Tidak ada masalah. Yang penting menutup aurat dan tidak membentuk tadi ya. Kita kan begitu model-modelnya. Tidak ada masalah. Bawahan pakai jari, lalu atasnya pakai jubah, mungkin separuh, ya kan? Tidak ada masalah. Kecuali kalau model-model orang di kantor-kantor yang cuma pakai rok segini, lalu baju di atasnya begini, ya itu tidak betul itu ya, tidak betul. Tapi kalau dia menutup sampai bawah dan auratnya, ya roknya, dia pakai rok ya bukan celana ya,
Karena orang cuma pakai celana lalu pakai, itu nggak betul. Pakai rok sampai bawah, lalu atasan, nggak ada masalah. Itu kan hanya model saja, hanya model saja. Yang penting menutup aurat sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kan mukena juga ada model dua kan? Iya. Ada model yang dua kan? Ada model langsungan kan? Nah, tidak ada masalah. Apa bedanya? Kan begitu. Cukup? Apa enggak? Iya. Oh baik, ini pertanyaan bagus. Bahwa ibu-ibu tadi ya, pakaian yang kita sebutkan dengan syarat 10 tadi di awal adalah ketika ibu keluar rumah atau ibu menerima tamu meskipun di rumah tapi bukan mahram. Jadi kan itu keluar rumah saja. Iya, tapi kadang-kadang di rumah ketika menerima tamu yang bukan mahram, ya tetap harus dipakai lengkap seperti tadi. Jadi ibu-ibu, aurat wanita tadi yang harus ditutup dengan pakaian syar'i tadi, ketika keluar rumah, entah ada orang apa tidak, pokoknya ibu keluar rumah. Iku rana uang hapus ini baik. Oh jangan. Ya. Meskipun tidak ada orang, ibu keluar rumah, ya, maka pakai pakaian yang syar'i. Atau ibu di rumah, "Iki mamaku dhewe mosok aku nganggo klambi kaya ngono." Ya, tapi yang datangan orang lain, bukan mahram, maka harus ditutup. Misalnya ibu punya teman bawa suami. Nah, suami ibu datang ke rumah, ya ibu harus pakai pakaian yang syar'i. Jangan hanya pakai daster aja, nggak boleh. Oke. Nah, siapa yang boleh melihat aurat ibu? 1, suami. Suami itu pakaian ibu, ibu pakaian suami, satu-satunya orang yang boleh melihat ibu tanpa aur-aur. Satu-satunya orang yang boleh melihat aurat wanita secara mutlak adalah suami saja. Orang tua tidak boleh, anak tidak boleh, meskipun perempuan. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Bahkan perempuan melihat aurat perempuan itu ada batasnya. Tapi kalau suami tidak ada batasnya, istri nggak ada batasnya. Khusus ya. Yang kedua mahram. Mahram ini boleh melihat sebatas umumnya. Contoh misalnya, mohon maaf, ibu kalau di rumah kan pakai baju lengkap begitu ya, lalu tidak pakai kerudung, ya kan? Maka mahram ini boleh melihat ibu dalam kondisi seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, ibu pulang, lalu ibu lepas jilbab, ada mahram ibu, boleh melihat seperti itu. Itu saja. Menantu ibu mahram sampai kiamat tidak boleh. Menantu itu sampai kapanpun namanya mahram yang muabbad, mahram abadi selamanya. Mertua juga sama, mahram abadi selamanya. Apalagi meskipun sudah berpisah, istri mungkin ada anak yang meninggal atau bercerai, itu tetap menjadi mahram. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Menantu, mertua nggak boleh menikah, namanya mahram. Boleh, ibu boleh lepas kerudung jika tidak ada fitnah. Aduh, menantuku ganteng ya. Sudah. Misalnya putri ibu sudah meninggal, aduh menantuku kok ganteng, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh jamaah, hati-hati ya. Maka pilih mantu yang jangan ganteng-ganteng ya. Oke, jadi paman ibu, ayah, kakek, seterusnya itu mahram. Ayah ibu itu boleh melihat. Anak laki-laki ibu, cucu laki-laki ibu, semua turun itu mahram. Ayah sampai kakek, buyut mahram. Anak laki-laki terus mahram. Terus saudara laki-laki mahram. Terserah, pokoknya saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah mahram.
Kalau saudara laki-laki dari suami kan Itu bukan saudara, Bu. Maksud saya saudara ibu. Saudara ibu, baik yang itu sekandung, seayah maupun seibu. Berikutnya, saya teruskan ini ya. Saya teruskan. Paman itu mahram. Paman dari ayah, paman dari ibu mahram. Jadi nggak boleh dinikahi. Paman ya, ibu punya saudara laki-laki, bapak punya saudara laki-laki, itu paman. Boleh, mau lihat boleh. Ya sebatas tadi ya, sebatas tadi. Boleh. Jadi nggak harus ketat-ketat banget kita pakainya. Ya. Terus keponakan dari ibu, keponakan dari ayah itu mahram. Mahram ya, keponakan. Tapi ingat ibu-ibu, sepupu bukan mahram. Ingat ya, sepupu bukan mahram. Lah aku kecil idolan bareng ya. Biar cilik ya udah bareng. Iya masih kecil enggak apa-apa. Enggak boleh sekarang. Ya, enggak boleh. Mahram. Jadi kalau ada sepupu putrane Pak D, maka enggak boleh. Ya, enggak boleh ya. Itu sepupu. Tapi kalau keponakan boleh. Anak dari saudara kita atau saudari kita. Beda Ibu ya. Itu mahram Bu. Jadi boleh. Ibu seperti itu. Jadi intinya yang tidak boleh kita nikahi itu mahram kita. Yang boleh melihat aurat kita. Tapi orang yang tidak boleh ibu nikahi tapi nggak boleh melihat aurat, contohnya adalah ipar. Ibu punya suami punya adik laki-laki, maka itu namanya ipar. Ibu tidak boleh menikah dengan dia selama ibu masih jadi suami saudara dia. Karena boleh ya. Tetapi itu nggak boleh melihat, meskipun tidak boleh dinikahi saat itu. Ya karena perempuan tidak boleh punya istri dua ya, suami dua ya. Kalau laki-laki pun tidak boleh. Ipar perempuan misalnya, ibu punya suami, ibu punya adik perempuan. Nah adik perempuan ini tidak boleh dilihat oleh suami ibu. Meskipun itu nggak boleh dinikahi saat itu, karena mengumpulkan dua saudara tidak boleh. Kan gitu ya. Tapi nggak boleh. Oh adikku dewi rapopo. Hati-hati, ini tidak boleh. Kalau adik ibu datang ke rumah harus pakai pakaian lengkap. Tidak boleh. Ya, karena ipar itu tidak boleh. Tidak boleh dilihat. Apa? Kalau sudah bercerai atau sudah meninggal baru boleh. Harus pilih salah satu. Betul, harus milih salah satu. Satunya harus dicerai. Dan itu saya melihat beberapa kasus betul-betul sungguh-sungguh terjadi. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Satunya harus dicerai. Harus dicerai. Jadi hati-hati ya. Apote ya terserah. Kalau enggak salah satunya terkena zina. Itu baru betul terjadi ibu-ibu. Ada. Cukup? Atau masih ada? Sebelum kita tutup? Cukup ya? Baik. Ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup ada postes. Ada postes ujian. Ada ujian kan? Masa kalau belajar nggak ada ujian? Ada pertanyaan. Ada door prize ya Bu? Biasanya panitia itu kasih door prize. Ya kalau enggak ya enggak harus pakai door prize lah. Siapa yang sudah hafal ya doa memakai baju baru? Angkat tangan Bu. Lah tadi saya ngetupru 1 jam tuh. Baik. Udahlah, oke. Jenabot kok belajar itu. Kedua, saya pertanyaan kedua. Siapa yang mencatat dan siap membaca catatannya? Oke, doa memakai baju baru. Monggo Ibu. Allahumma
Coba baca. Lakal hamdu. Anta kasautani. Tambahkan catatannya. Anta kasautani. Sudah? Anta kasautanihi as'aluka. Terus baca Bu. Min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Ya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Oke, paling tidak meskipun belum lengkap jadi lengkap kan catatannya. Bu, nih saya kasih door prize nih. Doa zikir harian. Oh, nanti diambil ya. Oke. Sekarang doa melepas baju adalah bismillah. Lah iya kalau itu ditanyakan semua orang bisa. Semua orang bisa. Nah, setelah lepas baju pakai baju yang bukan baru. Doanya, mohon yang sudah hafal. Ya Allah, nggak ada yang hafal ibu-ibu. Oke, yang punya catatan silakan baca nih. Oke, monggo Bu. Qanihi haulin wala quwwah. Masya Allah. Nggih, ini ada lagi. Ini ada buku, siapa tahu bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, ya, terakhir yang belum hafal dan tidak mencatat. Enggak Bu, ini. Ya oke. Yang ngacung pertama itu orangnya jujur. Kalau ibu laki-laki dan mencalonkan presiden tak pilih wis. Jujur. Orang cari jujur itu sulit. Jujur itu biasanya aku izin harus ngaku. Mudah-mudahan bisa hafal dan semoga Allah sebut kemudahan. Ini ada 3 tadi Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada sekedar hadiah, karena memberi hadiah itu bagian dari syariat supaya kita saling memberi manfaat. Begitu ibu-ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada berpakaian bagi muslimah. Tentu masih banyak, sesungguhnya masih banyak persoalan ini, tetapi paling tidak mengingatkan kita, menambah pengetahuan bagi kita. Tentu jika ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga memberi manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismikal a'zam nas'aluka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bi da'wati dhinnun nas'aluka Allahumma bijami'i asma'ikal husna wa sifatikal ula nas'aluka Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira lana wa tarhamna Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yustajabu lah Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.